Coba kalian bayangkan kalian baru saja ingin pergi kerja atau pulang kerja menggunakan kereta atau MRT, terus kalian pulang melewati yang namanya lorong di situ, namun kalian tidak kunjung keluar dari lorong tersebut. Gimana caranya kalian keluar? Coba. Apa yang kalian lakukan jika kalian terjebak di posisi tersebut? Cara keluar dari lorongnya itu ya kalian harus menemukan sebuah anomali. Kalau kalian menemukan anomali, kalian harus balik lagi. Kalau kalian tidak menemukan ada yang aneh, kalian harus maju. Nah, begitulah cara keluarnya teman-teman. Dan film itulah yang akan kita bahas kali ini. Halo, kembali lagi di channel Maku Ciku, dan di video kali ini saya sendiri yang nge-review. Di video kali ini saya akan nge-review film yang namanya Exit 8. Exit 8 sendiri menceritakan tentang seorang pria yang sedang dilanda kebingungan mengenai sesuatu hal ya, mengenai ceweknya yang tiba-tiba hamil, mengetahui ceweknya dia hamil, dan saat dia baru ingin pergi untuk menjenguk ceweknya itu ke rumah sakit, dia pun masuk ke lorong yang saat dia baru keluar dari yang namanya kereta, dia masuk ke sebuah lorong yang tanpa ujung. Dia masuk ke lorong yang dia tidak bisa keluar dari lorong tersebut. Nah, yang anehnya adalah di lorong itu ada beberapa hal, yang diantaranya itu ada beberapa poster mengenai hal-hal yang aneh gitu, dan juga di situ ada seorang om botak. Om botak yang jalan di lorong tersebut. Namun saat diajak berbicara, om botak itu tidak ada ngomong sama sekali. Nah, film Exit 8 ini sebenarnya adalah sebuah adaptasi dari video game yang berjudul sama. Saya sendiri memang tidak mengikuti kali gamenya, namun saya pernah juga melihat seseorang bermain game tersebut. Lebih tepatnya ya Windah Basudara ya, dialah bapak gamer Indonesia itu yang bermain game Exit 8 ini, dan itu sangat seru gitu, dan kebetulan ada filmnya dan langsung saya nonton di bioskop gitu kan. Bagus. Dari segi cerita, kalau dilihat dari gamenya, awalnya saya itu bingung bagaimana cara membuat film dari game anomali seperti ini yang latarnya tempatnya itu di situ-situ saja gitu. Namun film ini berhasil membuat kita sebagai penonton itu sangat-sangat melongo melihat, wah gitu. Apalagi bagi teman-teman yang mengikuti gamenya ya, yang apalagi yang bermain gamenya itu sangat-sangat, wah kalian harus nonton sih film ini, sangat bagus sih. Wah. Dari segi cerita itu ya seperti tadi, itu ada seorang yang terjebak di lorong tersebut dan dia harus mencari jalan keluar agar dia bisa keluar. Dan dia harus melewati anomali-anomali yang ada di lorong tersebut hingga ke level 8. Jika dia mencapai level 8 dan dia bisa keluar, barulah dia bisa keluar dari tempat tersebut. Untuk teror-teror yang dihasilkan dari film ini itu sebenarnya tidak terlalu horor, tapi itu sangat-sangat membuat kita penasaran gitu. Bagaimana sih cara karakter ini bisa keluar nantinya, dan tentu saja banyak plot twist di film ini. Plot twistnya banyak sekali, dan itu jika kalian mengikuti gamenya itu sangat terpuaskan sih. Ditambah lagi di sini kita dijelaskan juga tuh mengenai si om botak yang jalan terus itu. Itu om botak sumpah seram banget, karena dia senyum aja coy gini. Itu udah seram kali, gila. Juga treatment di film ini tuh nggak banyak memakai kamera still, dan dia itu mengikuti karakternya. Gimana kameranya itu bergerak saat karakternya menoleh ke belakang, kameranya itu pelan-pelan gitu ke belakang untuk melihatkan keadaan sekitar. Jadi saat kita menonton film ini tuh kita menjadi was-was gitu. Apa aja sih yang muncul dari lorong ini gitu. Juga di sini dijelaskan ya, sedikit spoiler bahwasannya om botak itu rupanya adalah orang biasa juga. Namun karena dia sudah kelelahan di situ dan tidak sanggup lagi melanjutkan, akhirnya dia kembali lagi ke level 0, dan ya akhirnya dia terjebak oleh anomali, mengikuti anomali tersebut, dan dia terjebak di situ selamanya sampai kehilangan kesadarannya. Juga film ini nih nggak hanya fokus kepada terornya saja ya. Film ini juga berfokus kepada hubungan untuk mendalami karakter yang terjebak di dalamnya. Dimulai dari si pria tanpa nama tadi yang di awal, itu bagaimana hubungan dia dengan ceweknya, dan nanti di situ bakal muncul anomali tentang ceweknya yang membuat dia semakin trauma, semakin takut begitu.
Bahkan di sini juga ada karakter baru selain si pria dan juga si bapak-bapak botak tadi, yaitu ada karakter bocil ya. Karakter bocil itu juga didalami karakternya dan juga dia sebagai penyelamat nantinya bagi si pria tanpa nama ini ya. Apalagi di sini juga ada beberapa, ya kalau kalian nonton game, kalau kalian main gamenya, ini sangat akurat film ini tuh. Dan bisa saya katakan ini adalah salah satu adaptasi film, salah satu dari film adaptasi game terbaik sepanjang masa ya menurut saya. Banyak sekali teror-teror yang menyeramkan, seperti ada teror tikus berorgan manusia, ada teror darah, ada teror yang lainnya lah, banyak, menyeramkan sekali teman-teman, dan sangat cocok bagi kalian yang sangat menyukai film-film misteri. Ini tuh film-film yang membutuhkan pikiran tapi tidak terlalu mikir gitu. Nah, keren juga kan. Untuk kekurangan sendiri sebenarnya tidak ada yang mengganggu sekali, namun menurut saya di sini mungkin kekurangannya sangat minor, yaitu CGI-nya ya. CGI beberapa beberapa anomali itu kurang smooth ya namanya film ini, tapi namun tidak mengganggu keseruan menonton ya secara keseluruhan. Jadi nih langsung saja kita masuk ke skor untuk film ini, dan saya akan memberikan skor Baiklah, mungkin sekian dulu untuk review kita pada kali ini. Jika kalian ada saran dan masukan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian kangen dengan Ciku, Cikunya lagi tidak ada. Dia lagi takut nonton film horor ya. Ya sebenarnya ini nggak film horor juga sih. Nah, besok mungkin kami akan nge-review film One Battle After Another berdua. Jadi kalian tunggu aja ya. Mungkin sekian dulu untuk reviewnya. Saya Mario, pamit undur diri dan adios.